Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Amma ba'du. Para ustaz al-alim yang saya muliakan dan saya hormati, para datuk, para tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk ketiga kalinya saya boleh datang ke negeri Sarawak. Dulu pertama kali insyaallah tahun 2017. Jadi di belakang yang lepas sekarang tahun 2022. Mudah-mudahan kita diberikan berkah umur, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan dalam segala urusan. Amin Allahumma amin. Yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah mengapa kita bermalham. Tentunya bermalham ini tidak sembarang malham. Kita harus mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kalau begitu kita perlu menegaskan, mengetahui apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang perpecahan iman. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu mayya'ish ba'di, fasayara khilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Orang yang hidup setelah Rasulullah wafat, meninggal, akan melihat banyak perbedaan pendapat. Nah, mengapa memang perbedaan pendapat ini tidak bisa tidak lagi, pasti ada. Pokoknya setelah aku meninggal banyak perbedaan. Dengan adanya perbedaan ini, maka kita tidak boleh sembarangan mengikuti. Harus hati-hati, harus diperhatikan mana yang benar. Dalam hadis itu dikatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, ada pendapat berbeza-beza, maka bagi para ulama, para asatidz mengarahkan umat, bagi tahu para umat mana pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Wajib hukumnya. Ada umat tidak begitu. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya mengikut sunnah Rasul, wal Jamaah artinya mengikut jamaah sahabat.
termasuk ulama masyhur. Ini satu hadis. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, "Sa'aftariqu ummati ala 73 millah, kulluha fin nar illa millatan wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku akan pecah dari 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu yang selamat, yang akan masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, ketika terjadi perpecahan umat, banyak pendapat yang berdasar-dasar. Tugas para ulama, orang alim, para ustaz harus menjelaskan mana yang masuk pendapatnya satu golongan, mana yang 72. Yang 72 agar ditegakkan yang masuk neraka satu golongan yang selamat agar ini. Siapa yang selamat? Golongan yang mengikuti ajaran dan ajaran sahabat. Siapa mereka? Ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Ahlus Sunnah itu golongan yang mengikuti ajaran Nabi, wal Jamaah itu mengikuti jamaah yang para sahabat. Nah, hadis-hadis ini untuk orang ahli, untuk praktek. Kalau orang awam tak faham. Nah, kemudian di dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtahida ala dhalalah." Sesungguhnya umatmu tidak ada bersemangat di atas kesesatan. Umat Islam ini tidak akan bersemangat di atas kesesatan. Artinya, kalau umat ini bersemangat pasti benar. Tidak ada kesalahan. Karena ada kesepakatan ini wajib hukumnya diikuti. Yang tadi pun kesepakatan ini berarti salah. Ini dalam ilmu fikih dan usul fikih disebut dengan konsep ijma' ulama. Nah, berarti tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengikuti ijma' ulama. Kalau mengikuti ijma' ulama berarti salah. Ini juga untuk orang tadi. Yang tahu ijma' itu juga orang tadi. Tapi ada untuk orang-orang dalam hadis ini apa? Fa'idha ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil akbar. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, ada pendapat berbeza-beza, maka bagaimana? Maka berpeganglah dengan golongan mayoritas, dengan golongan terbanyak. Ini contoh bagi orang awam. Nah, jadi artinya apa? Dari beberapa hadis ini dalam diambil kesimpulan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriterianya ada 5. Apa? Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti jamaahnya para sahabat. Keempat, mengikuti ijma' ulama. Ini yang tahu tentang 4 ini ulama ini. Ada orang awam. Kelima, merupakan golongan mayoritas. Orang awam tidak mana yang mayoritas, yang paling ramai kadang-kadang. Ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah. Nah, setelah kita tahu definisi ya, persyaratan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada soal siapa yang boleh dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa sekarang. Kata para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa sekarang adalah mayoritas umat Islam yang di dalam fiqh atau di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini yang sekarang.
Kalau keluar dari 4 mazhab ini atau tadi 4 mazhab tidak bermazhab, berarti orang ini golongan ahli bidah, termasuk akhirat sesat. Jadi 4 mazhab ini sekarang yang ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari ini berarti bukan ahli sunnah, termasuk akhirat sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam akidah mengikuti salah satu daripada 2 mazhab. Mazhab apa? Mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mayoriti pula. Mengapa mayoriti? 90% umat Islam ikut ini. Nah, kalau keluar dari 2 mazhab, tidak ikut Imam Asy'ari, tidak ikut Imam Maturidi, berarti di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, karena Islam ini ada 3 pilar, yaitu Islam yang disebut dengan ilmu fikih, lalu iman disebut dengan ilmu tauhid atau i'tiqad, lalu ihsan yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, yang ketiga di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau tak ikut mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi, biasanya tasawufnya sesat. Nah, ini saudara-saudara kriteria persyaratan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita sekarang kembali pada pembahasan ilmu fiqh atau ilmu fikih. Mengapa di dalam fikih, dan semuanya kan tadi ini bermazhab semua, ya, kita ini bermazhab. Mengapa kita ini bermazhab di dalam beragama? Di dalam beragama kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi mengikuti Al-Quran dan hadis kita gak boleh dipahami sendiri. Mengikuti Al-Quran dengan pahaman sendiri tak boleh. Maka bagaimana? Harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Terus dengan sanad yang muttasil bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mazhab ini untuk menjaga hubungan kita dengan guru. Kalau tak bermazhab, ini gurunya terputus, tak ada guru. Al-Quran itu tidak boleh dipahami sendiri, karena di dalam Al-Quran sendiri ada perintah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli zikir ini maksudnya para ulama, karena zikir ini maksudnya kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Zikir ini maksudnya Al-Quran. Tanya pada ahli Quran, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Kita ini semuanya baca Quran, tapi kan tak ahli pada Quran. Yang ahli Quran siapa? Para ulama. Nah, di dalam beragama kita diperintahkan bertanya pada ulama, walaupun sama-sama boleh baca Quran dan hafal Quran. Gak boleh dipahami sendiri. Bahkan di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Al-Quran dipahami sendiri, maka masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Agama dipahami sendiri, gak boleh itu. Makanya kita perlu bermazhab. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang tak bermazhab, dan mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang tak bermazhab selalu membawa slogan. Apa slogan mereka? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah itu. Kita ini harus ikut
mazhab. Mengapa? Karena dalil yang disepakati oleh para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi ada 4. Ini sejak kapan? Sejak masa sahabat, sejak masa Rasulullah ini. Ada 4 ini. Karena kalau orang cakap kembali pada Quran dan Sunnah, tak mau sama ijma, kita harus tahu siapa yang pertama kali menolak ijma dulu. Yang tak mau pada ijma ini dulu Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini aliran sesat, tak mau pada ijma. Lalu siapa? Khawarij. Khawarij ini aliran sesat. Lalu siapa lagi? Syiah. Sekarang siapa? Wahabi. Tak mau sama ijma. Berarti gabung dengan mereka. Jadi harus ikut ijma ulama. Gak bisa gak ikut ijma, gak bisa. Karena ijma ini wajib diikuti. Yang keempat, ya, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah juga mengikuti qiyas. Ini disepakati. Kalau gak ikut qiyas siapa? Siapa yang pertama kali menolak qiyas? Yang pertama kali menolak qiyas ini tokoh Mu'tazilah, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nawwam. Kelompoknya disebut aliran kelompok Nazamiyah, An-Nazam. Dan dia kata para ulama orang fasik, pelaku maksiat. Ini yang gak mau qiyas. Lalu siapa lagi yang tak mau qiyas? Yang tak mau qiyas sebagian orang Syiah. Sekarang yang tak mau qiyas siapa? Wahabi. Wahabi ini digugat, kalau kamu tak mau qiyas macam mana? Lalu qiyas dipersempit. Apa kata mereka? Tak ada qiyas dalam ibadah, la qiyasa fil ibadat. Oh, qiyas ada, tapi jangan ibadah. Kalau ibadah tak ada qiyas. Ini macam mana? Ini bodoh namanya. Karena yang namanya dalil, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ini berlaku dalam apa saja. Ya, dalam muamalah, jual beli, perdagangan, perniagaan atau apa berlaku. Dalam ibadah berlaku pula. Dalam munakahah, pernikahan berlaku pula. Semuanya berlaku. Ini qiyas. Dan sekarang ini ya, sekarang ini kan sudah masuk bulan Maulid. Ini orang-orang Wahabi ramai, Maulid bid'ah, tak ada qiyas dalam ibadah, macam-macam. Kata siapa gak ada qiyas? Dalil qiyas ini perintah Al-Quran. Orang kalau ikut Al-Quran ya ikut qiyas. Mengapa ikut qiyas? Di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Apabila kalian berselisih pendapat, beda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan sesuatu itu pada Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Macam mana kembali pada Rasul? Kata para ulama, kembali pada Allah dan Rasul sekarang salah satunya dengan cara melakukan qiyas. Apa-apa yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dikiaskan, disamakan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini perintah qiyas. Di dalam ayat lain qiyas diperintahkan, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa yang dimaksud ambil pelajaran? Yang tak ada di dalam Al-Quran dan hadis samakan dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya ambil pelajaran. Ini ayat Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengajarkan kita melakukan qiyas dalam akidah.
Dalam surat Yasin, orang-orang musyrik berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Orang-orang musyrik ini tak percaya kalau Allah mampu menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Orang musyrik ambil tulang-tulang orang mati, lalu oleh mereka dihancurkan pakai tangannya. Lalu cakap apa kepada Rasulullah Muhammad? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan lagi tulang-tulang macam ini? Ini dah hancur. Artinya apa? Menurut mereka Allah tak mampu. Dijawab oleh Allah dengan kias, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, tulang-tulang itu akan dihidupkan lagi oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Artinya apa? Kalau Tuhan kuasa, mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kenapa Tuhan tak mampu mengembalikan lagi yang pernah ada? Kan tak masuk akal. Berarti Tuhan mampu. Ini kias saudara dalam Al-Quran. Nah, setelah dalil-dalil kias disampaikan, apa kata mereka? La qiyasa fil ibadat. Oh, tidak apa-apa kias, tapi dalam ibadah gak boleh. Siapa yang cakap begitu? Kan mereka. Mengapa mereka? Justru di dalam hadis-hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan lain-lain, contoh-contoh qiyas dari Rasulullah SAW kebanyakan itu masalah ibadah. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, afa asumu anha. Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya ini berpuasa untuk ibu saya? Apa saya puasa untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya melatih kias. Ara'aita law kana ala ummika dainun akunta taqdi. Menurut kamu gimana kalau ibu kamu punya hutang pada orang? Apakah kamu akan membayarkan atau melunasi? Kalau ibu kamu punya hutang pada orang, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah, saya lunasi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Nah, ini artinya apa? Perkara ibadah dikiaskan dengan yang bukan ibadah. Hutang puasa ini kan hutang ibadah, dikiaskan pada hutang uang pada orang. Berarti kan berlaku kias dalam ibadah. Ada di dalam hadis Bukhari Muslim juga haji. Ada orang laki-laki, orang tuanya sampai mati tak haji, padahal dia wajib berhaji karena rumahnya memang di Mekah atau Madinah, tak perlu bayar. Kalau dari sini kan tak punya uang, kan tak wajib haji. Kalau orang Mekah kan wajib semua karena rumahnya sendiri, boleh jalan kaki. Ada orang meninggal dunia tidak haji. Sahabat itu tanya, afa ahujju anhu ya Rasulullah, apa saya haji untuk bapak saya? Rasulullah tanya lagi pada dia, ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu. Menurut kamu, seandainya bapak kamu ada hutang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am. Rasulullah menjawab, fadainullah ahaqqu an taqdiyah. Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Ini kias. Kias. Dan contohnya banyak saudara. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat melakukan kias. Ternyata bagaimana dihargai oleh beliau, dihargai. Kata Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Kata Ibnu Abbas, kuntu ati Rasulullah SAW fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah pada akhir malam. Ibnu Abbas ini sebelum subuh akhir malam datang ke rumah Rasulullah. Kenapa datang? Salah satu istrinya Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini adik beradik dengan mamanya Ibnu Abbas. Karena ini makciknya, jadi boleh keluar masuk karena mahram. Sampai di rumah makciknya, ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Karena Rasulullah mau sholat tahajud, faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakangnya mau bermakmum tahajud. Ternyata macam mana? Fa akhadha bi yadi fajarrani hidaah. Rasulullah ambil tanganku, lalu aku ditarik lurus dengan baginda. Aku ditarik lurus. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Setelah Rasulullah menghadap pada sholatnya, dah sholat, aku mundur lagi, tak mau lurus dengan Rasulullah. Falamman sorofa, selesai sholat, qala, selesai sholat Rasulullah bertanya kepadaku, Ibnu Abbas, ada apa? Tadi kamu aku luruskan, tapi kamu mundur lagi. Kamu kan sudah aku luruskan, kenapa mundur? Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas, apakah wajar bagi seseorang lu sholat lurus dengan engkau, sedangkan engkau ini kan Rasulullah yang dikaruniakan oleh Allah derajat yang tinggi. Artinya macam mana? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Rasulullah, engkau derajatnya di depan kami, kami di belakang. Karena engkau derajatnya di depan kami, maka sholatnya kami tak lurus dengan engkau, di belakang pula, sesuai dengan derajat. Ini kan kias namanya. Sholat dikiaskan dengan derajat. Fa'ajabahu, Rasulullah menjadi senang dengan jawaban Ibnu Abbas. Coba Ibnu Abbas ini bermakmum pada Wahabi, langsung dimarahi, kamu bid'ah karena mundur. Lalu menjawab pakai kias, dimarahi lagi sama Wahabi. Apa? Itu tanda contoh dari Nabi. Tanda contoh, kamu pakai kias. Tapi enggak, di sini Rasulullah menghargai, senang Rasulullah. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Bahkan Rasulullah mendoakan aku agar tambah ilmu dan tambah cerdas. Nah, ini artinya apa, saudara? Ini kias dalam ibadah, berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Kias itu terjadi setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan kias. Contohnya macam mana? Hadis riwayat Imam Bukhari, Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Setelah Basrah dan Kufah ditaklukkan pada masa Sayyidina Umar. Basrah Kufah ini negara Irak. Penduduk Irak datang kepada Khalifah Umar. Waktu itu yang menjadi penguasa Sayyidina Umar. Apa kata penduduk Irak? Hai Amirul Mukminin, dulu ketika Rasulullah masih hidup, membuat miqat, tempat permulaan ihram bagi penduduk Najd itu dari daerah Qarnul Manazil, daerah Qaran. Kami ini Amirul Mukminin dari Irak, kalau ke Qarnul Manazil, miqat dari sana, ihram dari sana, jauh Amirul Mukminin, jauh sangat. Dan kalau kami harus ke Qarnul Manazil, kami capek Amirul Mukminin. Macam mana ini? Lalu apa kata Sayyidina Umar? Coba kamu tengok, daerah yang lurus dengan kamu, daerah tempat kamu berlalu yang lurus dengan Qaran. Akhirnya setelah diukur-ukur, ternyata dari arah Irak yang lurus dengan Qarnul Manazil itu daerah Zatu Irkin.
Akhirnya macam mana Sayyidina Umar menetapkan mikot kalian dari Dzatu Irqin. Kata Abdullah bin Umar, wa qasan nasu dzata irqin ala qarnil manazil. Orang-orang Sayyidina Umar dan para sahabat melakukan kias. Dzatu Irqin disamakan dengan qarnul manazil. Kalau kita dari Madinah ya, waktu umroh atau haji, ihramnya dari mana? Bir Ali. Kan dari Bir Ali. Itu tiap daerah itu beda-beda, nggak perlu ke Madinah. Yang dari arah timur Madinah itu Rasulullah hanya tetapkan Qarn untuk daerah Najd. Daerah Irak ini agak jauh lagi. Kalau berlalu Qarn tambah jauh. Akhirnya oleh Sayyidina Umar diberi Dzatu Irqin. Nah, ini artinya apa saudara? Ini artinya kias dalam ibadah. Jadi kias dalam ibadah itu berlaku. Setelah masa itu para sahabat melakukan kias lagi. Apa contohnya? Kita ini ya, ini sekejap lagi azan. Kita ini yang namanya sholat qabliyah ba'diyah itu kan sholat 5 waktu. Maghrib qabliyah ba'diyah, Isya qabliyah ba'diyah, subuh qabliyah saja, zuhur qabliyah ba'diyah, asar qabliyah saja, Jumat qabliyah ba'diyah. Ini qabliyah ba'diyah. Pada masa sahabat sholat Id itu ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Pakai apa? Dikiaskan dengan sholat maktubah. Siapa yang melakukan pertama kali? Yang melakukan pertama kali Sayyidina Anas bin Malik. Berani membid'ahkan Sayyidina Anas bin Malik, bikin sholat maktubah. Ini kemarin, karena kemarin bulan Safar ya, sebagian orang kan ada yang sholat bulan Safar Rabu terakhir, teriak-teriak bid'ah segala macam gitu. Enggak bid'ah itu, asal niatnya sholat hajat karena takut pada bala, enggak apa-apa. Ya sholat hajat untuk tolak bala lah. Ini kias dalam sholat Id. Sampai-sampai ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dulu sholat Id itu kan di tanah padang, bukan di masjid, karena masjid tak cukup, laki perempuan sholat Id. Sayyidina Ali naik onta mau sholat Id. Ternyata sebelum Sayyidina Ali datang, jamaah pada sholat qabliyah. Orang-orang lapor pada Sayyidina, ya Amirul Mukminin yusallun. Amirul Mukminin, orang-orang tuh sholat qabliyah. Apa ini tak bid'ah? Kan tak ada tuntunan dari hadis. Lepas itu Sayyidina Ali jadi imam. Setelah jadi imam khutbah, selesai khutbah orang-orang sholat ba'diyah. Akhirnya orang protes lagi pada beliau, Amirul Mukminin, sholat lagi orang-orang tuh katanya. Apa kata Sayyidina Ali? Apa kamu cakap ini?
Kita lanjutkan ya. Jadi Sayyidina Ali ditanya, Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat lagi ba'diyah. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu cakap apa? Kalau kamu tanya pada saya sholat qabliyah dan ba'diyah sholat id, Rasulullah tak pernah mengerjakan. Rasulullah gak mengerjakan. Tapi kalau saya disuruh melarang, saya gak berani. Mengapa gak berani? Kalau saya melarang, nanti saya masuk dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang mencegah seorang hamba ketika sholat? Siapa seorang yang mencegah seorang hamba ketika sholat? Abu Jahal, yang suka melarang sholat. Artinya apa? Melarang sholat hasilnya qiyas ini, kata Sayyidina Ali, berarti ikut mazhabnya Abu Jahal. Ini qiyas, saudara. Jadi artinya apa? Hukum hasil qiyas, Rasulullah tidak mencela, malah menghargai. Sayyidina Ali juga tidak melarang. Ini qiyasnya para sahabat. Ulama salaf juga melakukan qiyas. Imam kita, Imam Syafi'i, setiap mau sholat beliau melafazkan niat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Muqri Al-Asbihani dalam kitabnya Al-Mu'jam, kata beliau, haddatsana Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah bercerita kepada kami. Qala haddatsana Ar-Rabi. Imam Ar-Rabi bercerita kepada kami. Ar-Rabi ini muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Ar-Rabi? Kana Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini kalau mau sholat ya, kalau mau sholat beliau berkata bismillah muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillahi azza wa jal. Allahu akbar. Bismillah, dengan menghadapkan diri ke Baitullah, ke kiblat, dan menunaikan fardu dari Allah, yaitu salat. Allahu akbar.
Cuman oleh murid-muridnya lafaz niat beliau ini dibuatkan lebih simpel, lebih rinci. Macam mana? Usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini imam kita melafadzkan, saudara, anak muridnya dengar. Ini kias, dikiaskan pada apa? Rasulullah ketika berniat melakukan ihram, niatnya dilafadzkan dengan keras. Ketika akan berpuasa, niatnya dilafadzkan. Ketika akan sembelih korban, niatnya dilafadzkan. Sama-sama ibadah, oleh Imam Syafi'i dikiaskan. Karenanya kata para ulama ahli fiqh, wa yustahabbu talaffudzu bin niyyah, disunnahkan melafadzkan niat. Mengapa sunnah melafadzkan? Liyusa'idal lisanul qalbah, agar hati ini, agar lidah dapat menolong pada hati, niatnya agak kemana-mana. Ini kias. Ini kadang-kadang mengapa ini perlu saya bagi tahu. Sekarang ini karena kadang-kadang ada orang terkesan dengan Wahabi. Wahabi mengharamkan talaffuz bin niyah karena tak ada dalil. Kita bilang ada dalilnya, dalil kias. Kias ini perintah Al-Quran dan ajaran baginda Rasulullah SAW. Cuma kita dulu kan tak tahu caranya jawab. Akhirnya macam mana? Kadang jadi imam melafadzkan niat malu, akhirnya tak melafadzkan. Kadang melafadzkan pelan-pelan, jangan. Tapi macam mana? Niat ini kita lafadzkan keras-keras agar orang itu tahu. Mengapa? Karena ahli bid'ah sekarang melarang melafadzkan niat. Ini hukum kias, saudara. Nah, yang tak mau kias ini ya orang Mu'tazilah dulu, orang fasik dan orang Syiah. Sekarang orang Wahabi ikut itu. Sekarang ini bulan Rabiul Awal, umat Islam di mana-mana biasanya merayakan Maulidur Rasul. Itu dalilnya kias. Ulama-ulama kita banyak yang menggunakan dalil kias. Ada istimbat dari Al-Quran, ya, kias dari Al-Quran, juga ada kias dari hadis-hadis. Ya, tetap kita lakukan kias itu. Maulid Nabi tetap kita lakukan. Orang yang tak mau maulid terserahlah, terserah. Entah ulama mereka, mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ketika ditanya, Syekh, macam mana hukumnya maulid? Haram. Mengapa haram? Ulama salaf tak pernah melakukan. Tapi ketika putra mahkota kerajaan Muhammad bin Salman tanya, Syekh, macam mana kita ini tiap tahun negara merayakan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Apa kata Syekh, kata si mufti itu? Kata dia apa? Oh, gak apa-apa, itu sunnah. Kalau perlu wajib untuk bersyukur pada Allah. Kalau hari nasional kerajaan sunnah dan wajib. Tapi kalau hari maulid malah bid'ah dan haram gitu. Malah mufti Wahabi ini katanya pernah ditanya, karena kerajaan Saudi yang sekarang ini bikin acara festival budaya. Nanti di festival budaya itu ada joget-joget, ya, ada apa? Apa kata muftinya? Oh, tak apa, cuma budaya, dan joget-joget itu bagus untuk kesehatan, biar kuat untuk sholat, katanya. Ini mereka, saudara, ngawur mereka. Cuma maulid dan hukum-hukum yang dilakukan oleh umat Islam aja yang mereka ganggu ini. Karenanya di dalam agama kita harus kokoh, tetap bermadhab, dan kita ini sesuai dengan guru-guru kita dahulu, mazhabnya mengikuti Imam Syafi'i. Ini orang Wahabi yang tak mau qiyas, katanya ikut ahli hadis, katanya mengikuti fahaman ahli hadis.
Padahal ahli hadis yang nomor satu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di sahihnya kadang melakukan qiyas. Mana contohnya? Beliau menulis babus sholati rakaatain qoblal jum'ah wa ba'daha rakaatain. Bab anjuran sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Kalau Wahabi kan qobliyah Jumat tak sunnah kan? Imam Bukhari loh. Siapa yang bilang Imam Bukhari bukan ahli hadis? Beliau nomor satu dalam bidang hadis. Dalilnya apa? Ternyata dalilnya Imam Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Kenapa qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat disunnahkan? Kata Imam Bukhari, ada hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW selalu sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Ini berarti Jumat dikiaskan dengan zuhur. Masa tak menerima pada Imam Bukhari? Karena ada sebagian saudara kita ini yang suka buka-buka kitab hadis, membid'ahkan qabliyah Jumat. Loh, katanya tak ada hadisnya. Walaupun tak ada, Imam Bukhari melakukan qiyas. Dan sebenarnya hadis qabliyah Jumat itu ada yang sahih. Setidaknya ada 4 atau 5 riwayat qabliyah Jumat. Cuma Imam Bukhari tidak berdalil dengan hadis, karena hadis-hadis qabliyah Jumat walaupun sahih itu tidak mencapai persyaratan beliau. Imam Bukhari Muslim ini mensahihkan hadis itu paling ketat. Persyaratannya paling ketat. Padahal hadis yang levelnya di bawah Imam Bukhari Muslim itu boleh menjadi dalil hukum. Coba hanya karena dalil hadisnya tidak mencapai level beliau pakai qiyas. Itu Imam Bukhari. Artinya apa? Qiyas ini dari dulu berlaku. Yang tak mau pada qiyas itu seorang tokoh yang fasik, pendiri aliran Mu'tazilah firqah An-Nadhamiyah, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nadham. Itu yang tak mau qiyas. Sekarang diikuti oleh orang-orang Wahabi. Nah, saya kira ini saudara yang perlu saya bentangkan tentang mengapa kita bermazhab. Ya, jadi selepas ini kita gak perlu ragu-ragu soal Maulidur Rasul, soal tahlilan atau soal apapun. Ada semua dalilnya. Sebagian itu Al-Quran, sebagian hadis, sebagian ijma', sebagian memang qiyas. Dan semuanya merupakan dalil yang telah menjadi kesepakatan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Saya rasa ini yang perlu saya bentangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita sholat, mungkin ada yang mau bagi soalan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tidak mengaku Wahabi.
Jadi begini ya, masalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Hadis itu kan ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kalau hadis sahih dan hadis hasan semuanya sepakat diterima. Kalau hadis dhaif, kalau dalam hukum-hukum fiqh mayoriti ulama salaf menerima, yang tak menerima cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang ketat kalau dalam hukum-hukum fiqh itu hadis dhaif. Kalau dalam fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama atau targhib, motivasi, anjuran, dorongan, wa tarhib dan menakut-nakuti, semuanya sepakat ini dipakai, diamalkan hadis dhaif. Hatta Imam Bukhari ini selain punya Sahih Bukhari, punya kitab bertajuk Al-Adabul Mufrad. Hadisnya tentang adab dan zikir-zikir, doa-doa. Itu hadis dhaifnya banyak. Mengapa ada hadis dhaifnya? Boleh diamalkan berarti. Kemudian kitab-kitab hadis yang 4, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu hadis dhaifnya juga banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-haditsul dhaif ahabbu ilaina min ra'yir rijal. Imam Ahmad kalau ada pilihan, satunya pendapat ulama mujtahid, satunya hadis dhaif, Imam Ahmad pilih hadis dhaif. Yang tak menerima hadis dhaif secara mutlak ini Wahabi Muden. Siapa Wahabi Muden? Syekh Nasir Al-Albani dari Yordan. Kalau Wahabi yang sebelum-sebelumnya menerima hadis dhaif. Bahkan pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, kitabnya tipis-tipis, tak ada yang tebal. Kitabnya kecil-kecil, ya, kecil. Itu walaupun tipis-tipis, kecil-kecil, hadis dhaifnya banyak. Bahkan kadang hadis maudhu' di kitabnya. Ini Wahabi. Dan Wahabi ini saudara, walaupun mereka menolak hadis dhaif, itu untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri, walaupun dhaif kadang dipakai. Kadang yang maudhu', kalau menyokong pendapat mereka disebarkan pula. Itu Wahabi. Saudara kalau pergi umrah atau haji, biasanya dapat hadiah buku-buku secara percuma. Ada buku terjemah dari bahasa Arab, I'tiqadul A'immatil Arba'ah, I'tiqad Imam yang 4, karangan Al-Khumayyis. Salah satu di situ ada risalah i'tiqadnya Imam Syafi'i. Para ulama ahli hadis mengatakan risalah i'tiqadnya Imam Syafi'i itu maudhu', palsu dan bohong. Wahabi tahu kalau itu bohong. Cuma karena isinya sesuai dengan akidah Wahabi, disebarkan saudara. Mereka ini menjadi kura-kura dalam perahu. Apa kura-kura dalam perahu? Alias pura-pura tidak tahu. Nah, Wahabi ini kadang tak mau disebut dirinya Wahabi karena nama Wahabi ini memalukan saudara. Disebut Wahabi malu, sama dengan maling. Ada orang maling disebut maling, marah kan? Ada orang maling, hai maling, kira-kira marah apa gak marah? Marah saudara, sama dengan Wahabi. Karenanya mereka ganti nama Salafi. Salafi itu artinya salah fikir. Makanya Salafi, salah fi. Karena salah pikirannya. Jadi begitu. Ada lagi soalan? Salam. Saya tentang Wahabi ataupun Salafi, mungkin Indonesia bisa akan jelaskan apakah tanda-tanda orang di kelompok
Tanda-tanda Wahabi ini kalau cakap besar. Apa kalau cakap? Kembali pada Quran hadis lah. Padahal dia tak pernah belajar Quran hadis. Kadang-kadang nggak bisa baca Quran. Cakapnya aja yang besar. Jangan merayakan Maulid. Kenapa? Nabi tak pernah melakukan. Cakap begitu. Itu kalau cakapnya, ya. Wahabi ini kalau cakap sering membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Itu tanda-tanda kalau mereka cakap. Kalau ceramah sikit-sikit itu bid'ah, itu syirik, biasanya Wahabi. Ini tanda-tanda kalau cakap, ya. Kemudian kalau tanda-tanda beramal, kita ini di Nusantara, rumpun bangsa Melayu, sholatnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau tak ikut mazhab Imam Syafi'i, biasanya Wahabi. Macam mana kalau kita mau sholat baca usolli? Kalau Wahabi tak ada usolli. Lalu kalau berdiri sholat, kalau kita ini tangan biasanya di bawah susu, di atas pusar. Wahabi sekarang ada yang di bawah leher, macam layang-layang. Ada yang di sini. Ini cara sholat. Kita ini mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Wahabi kadang langsung baca alhamdulillah. Kita dalilnya apa baca basmalah? Pertama Al-Quran. Semua Al-Quran yang terbit di Kuala Lumpur, terbit di Brunei, terbit di Singapura, terbit di Jakarta, terbit di Mesir, terbit di mana lagi? Di Saudi. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, makanya kita baca. Kalau langsung alhamdulillah, ikut Quran yang mana itu? Ini kita. Mereka tak baca. Memang sebagian mazhab tak baca, itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i baca. Mengapa? Dalilnya paling kuat mazhab Syafi'i langsung Al-Quran. Kemudian kita ini kalau sholat subuh ada kunut. Kalau Wahabi, kalau di negeri kita tak baca kunut berarti Wahabi. Kadang-kadang bermakmum di masjid kita, tapi ketika imam baca kunut semuanya angkat tangan, dia tak angkat tangan dan diam. Mengapa diam? Ya tak tahulah apa yang dia lakukan. Makmum tapi tak sama dengan imam. Ya Wahabi ini. Nanti selepas sholat, mengapa kita baca kunut? Kalau sholat subuh, hadis yang paling banyak itu hadis yang menetapkan kunut. Yang menafikan kunut itu cuma satu riwayat. Itu riwayat Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud. Kalau yang menetapkan kunut ini riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Bara bin Azib dan lain-lain. Memang sahabat-sahabat yang terkenal dekat dengan baginda Rasulullah SAW dan banyak hafal hadis. Dalam Bukhari Muslim, Abu Hurairah ini ngajar sholat anak muridnya. Beliau berkata, "Ana asbahukum sholatan bi sholati Rasulullah SAW." Aku ini orang yang paling persis, yang paling serupa sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Tengok aku sholat. Lalu Abu Hurairah sholat subuh dan selepas rukuk beliau baca kunut. Kata Abu Hurairah, sholat aku ini paling persis, paling serupa dengan sholat Rasulullah. Makanya diikuti oleh Imam Syafi'i. Sholatnya orang yang paling persis dengan Rasulullah. Dan Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah tak pernah lupa.
Karenanya hadisnya Abu Hurairah dikuatkan daripada hadis lain. Sahabat lain yang mengatakan Rasulullah tak kunut, kata ulama, ini mungkin lupa. Mengapa? Sahabat yang didoakan tak pernah lupa menetapkan kunut. Karenanya ini lebih kuat. Artinya apa? Sholat yang pakai kunut lebih kuat daripada yang tak pakai kunut. Selepas sholat, kalau Wahabi ini baca zikir biasanya senyap-senyap aja. Imamnya langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak. Kita tak dengar baca apa dia. Akhirnya jamaahnya bingung, tolah-toleh. Karena tak tahu mau baca apa, akhirnya turun. Kalau ahlus sunnah, kalau kita lepas sholat, imamnya zikirnya nyaring, jamaahnya ikut baca zikir. Mengapa zikirnya Rasulullah SAW itu pakai suara nyaring? Dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah SAW selepas sholat yaqulu bi sautihil a'la, berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring. Itu zikir baginda. Dan jamaahnya nyaring. Mengapa nyaring? Dalam riwayat Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, para sahabat itu selepas sholat zikirnya nyaring. Karenanya kita selepas sholat zikir pakainya nyaring. Kita ini ada dalilnya semua, saudara. Ini ibadah, lepas itu doa bersama. Mengapa doa bersama? Doa bersama ini ajaran Al-Quran, ajaran hadis, ajaran para sahabat, kita lakukan. Ini ibadah sholat. Kalau tradisi masyarakat, kalau orang ahlus sunnah ini bulan Rabiul Awal merayakan Maulidur Rasul, nanti bulan Rajab merayakan Isra Mi'raj, bulan Ramadan merayakan Nuzulul Quran. Wahabi ada apa enggak? Enggak ada. Kalau kita ada. Mengapa mengadakan? Di dalam Al-Quran, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah maksudnya apa? Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Lahirnya Rasulullah bagi kita kenikmatan, kita adakan peringatan. Isra Mi'rajnya Rasulullah bagi kita kenikmatan, kita rayakan peringatan. Kemudian turunnya Al-Quran juga kenikmatan, kita rayakan peringatan. Kalau ada orang mati, kita biasanya baca talqin. Betul? Baca talqin. Mengapa? Ijma' umat Islam dari dulu baca talqin. Ada hadisnya. Tapi memang itu amalul muslimin, amalan umat Islam di mana-mana. Selepas itu kita baca tahlil, zikir. Mengapa baca zikir untuk orang mati? Siapa yang baca zikir pertama untuk orang mati? Yang baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Sunnah, saudara, baca zikir untuk orang mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Baihaqi. Kita ada tahlil dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tak mau pada itu, membid'ahkan, mengharamkan, menyesatkan, itu berarti tanda-tandai orang Wahabi. Iku tondoni wong Wahabi. Bahasa Jawa. Ada lagi soalan ketiga terakhir. Belum wafat yang nanti tak ada masalah, tapi satu atau otoritas dari mana yang kita ikuti dengan bangga.
Sebelum ketika Nabi belum wafat, perbezaan ada, tapi perbezaan masalah fiqh. Perbezaan masalah fiqh dan oleh Nabi dibiarkan. Mengapa? Karena perbezaan masalah fiqh ini ya memang rahmah. Memang ada. Tapi tak banyak ya, hanya masalah fiqh aja. Yang dimaksud perbezaan tadi ya masalah akidah setelah Nabi wafat itu. Kalau masalah fiqh pada masa Nabi sudah ada. Mana contohnya? Waktu perang Bani Quraidah. Jadi setelah Rasulullah SAW selesai perang Khandaq, malaikat Jibril bagi tahu segera ke kampung Bani Quraidah menyerang orang-orang Yahudi. Rasulullah terburu-buru menyampaikan pada sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Salat asarnya di Bani Quraidah. Siapapun yang pergi salat asar di Bani Quraidah. Di perjalanan waktu salat mau habis. Kalau tak salat asar sampai di Bani Quraidah nanti qadha. Salat tak bagi keluar dari waktu. Akhirnya macam mana? Sebagian sahabat berpendapat, oh berarti sholat di jalan karena waktu mau habis. Rasulullah tadi bersabda sholat asar di Quraidah, maksudnya segera ke sana, sholat tetap. Sebagian lagi menafsirkan enggak, sholatnya di sana. Rasulullah dah tahu kalau kita terlambat, dah ke sana. Sampai di sana, sahabat yang beda pendapat dilaporkan, Rasulullah diam. Berarti macam mana? Gak apa-apa itu. Ya, tapi ya perbedaan cuma macam itu aja. Tak sampai membid'ahkan, mengkafirkan seperti setelah Rasulullah SAW. Jadi begitu. Ada lagi, kamu terakhir ya. Adakah pihak kami yang sesuatu dengan sama berbesar daripada media sosial? Kalau di Indonesia orang ini yang dibayar, adakah bersama sama orang ini yang dibayar usaha yang pertama? Dan yang kedua, itu saya semakin sekolah Indonesia, saya dulu ada mengambil subjek daripada asal usaha. Dan dalam perjalanan itu ada dunia syukuria dan dari masyarakat untuk suatu saat adakah daripada subjek yang kita akan pendidikan ataupun yang kita rasa mahu, yaitu almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan seorang ulama yang kita sudah pendidikan bersama. Terima kasih. Soalan yang pertama, kalau Wahabi di Indonesia itu ada yang bayar dari Saudi Arabia, itu mereka yang bagi tahu saya. Kalau yang di Malaysia saya tak tahu, ya tapi kira-kira kurang lebih sama lah. Sama. Saya dengar-dengar di KL di mana-mana macam sama, entah yang di sini. Yang kedua, soalan masalah tasawuf itu saya tak tahu apa maksudnya itu. Boleh diterangkan apa maksudnya? Soalan yang kedua. Pemikiran Indonesia sekolah apa sama dengan kami ada tasawuf Islam. Tasawuf Islam ada tasawuf Islam, ada pelajaran syukuriyah, ubudiyah, rabbaniyah, dan ada pendidikan itu datang kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa benar dengan pendidikan ini? Kalau tasawuf ini memang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tasawuf yang dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini tasawuf cuma condong ke Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya beliau mazhabnya Hanafi, alumni Azhar. Cuma karena ikhwan akhirnya kan dikeluarkan dari Mesir, tinggal di negeri Qatar itu. Ada di Qatar.
Beliau almarhum beberapa hari yang lalu. Memang politiknya berbeza dengan guru-gurunya dan kawan-kawannya, condong ke ikhwan. Saya tak tahu apa yang dimaksud beliau. Mungkin kalau saya baca mungkin boleh paham nanti. Saya tak tahu. Tapi kitab-kitabnya banyak yang bagus beliau. Saya kira itu ya. Saya kira dah habis ya. Karena ini sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang